Khusus saya mengembangkan skala efikasi diri atlet prospektif ya. Ini gabungan dari dua skala, yaitu skala efikasi latihan. Itu pertanyaannya dalam keadaan apapun Anda tetap latihan gitu. Jadi pertanyaannya Hmm. begitu. Jadi itu namanya kesungguhan dan komitmen sebagai seorang atlet. Karena atlet itu ternyata dari 30 kegiatan itu yang 29 latihan, yang satu pertandingan. Jadi lebih banyak latihannya daripada pertandingannya. Itu kan benar itu ya gitu. Yang tadi disebut dengan SS. SS itu exercises self efficacy. Ini Bandura konsepnya ya. Kemudian yang kedua itu kokak itu membuat instrumen namanya efikasi diri atlet. Nah, bagi saya itu kelebihan terlalu banyak gitu ya. Itu dua, ada kok ada efikasi latihan, ada efikasi pertandingan. Itu kemudian saya integrasikan dengan membuang faktor-faktor yang tidak memiliki eksperimen varian bagus. Jadilah sebuah instrumen berisi 18 item yang menggabungkan itu. Sehingga saya menyebutnya The Prospective Athlete Self-Efficacy Rapid Scale Indonesia, disingkat PASER Indonesia. Di sini tampak beberapa item yang asli dan kemudian pelabelan yang baru termasuk loading faktornya. Misalnya di antaranya adalah faktor yang pertama itu kita sebut sebagai efikasi kepribadian. Ini menggambarkan bagaimana baik di dalam maupun di luar keatletan, atlet ini memiliki efikasi diri yang bagus. Misalnya, ia mempersiapkan masa depannya. Ia bermain jujur dan sportif dalam berkompetisi. Ia berlatih dan bertanding dengan sungguh-sungguh. Item-item yang ada di sini masuk dalam faktor yang pertama, yaitu efikasi kepribadian. Kemudian yang berikutnya itu adalah efikasi keatletan. Yang ini berhubungan dengan kedudukannya atau jati dirinya sebagai seorang atlet. Ini mencakup antara lain beberapa kepercayaan diri dalam menjalankan fungsi keatletan. Misalnya ada pertanyaan, saya terampil dan lincah bergerak. Ini kan berhubungan dengan apa semacam literasi fisik gitu ya bagi seorang atlet yang harus dimiliki oleh semuanya. Kemudian saya terampil dalam cabang olahraga pilihan saya. Kalau itu sepak bola, berarti saya terampil dalam cabang sepak bola misalnya. Saya bertubuh sehat dan bugar. Nah, ini berhubungan dengan physical fitness. Jadi, efikasi keatletan itu adalah berkenaan dengan pandangan dan keyakinan dia mengenai dirinya sebagai seorang atlet. Yang penting, walaupun hanya 3 butir, itu adalah efikasi latihan. Berulang kali saya kemukakan bahwa pekerjaan utama yang paling banyak menyita waktu bagi seorang atlet profesional itu adalah berlatih. Nah, di sini efikasi latihan itu adalah kesungguhan, komitmen, kesanggupan untuk berlatih dalam situasi yang mungkin agak sulit bagi dia. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan efikasi latihan. Misalnya istilah saya latihan olahraga ketika berada atau banyak pekerjaan rumah. Gitu. Kemudian latihan, tetap latihan olahraga gitu ya, saat merasa tertekan atau harus menyelesaikan tugas yang lain. Gitu. Juga tetap latihan saat merasa sedih atau tertekan. Dan yang terakhir adalah efikasi psikologis berhubungan dengan semacam keterampilan psikologis bagi seorang atlet, karena seorang atlet bagaimanapun tidak selalu mulus menang terus, tapi juga kalah, juga kadang-kadang dibully oleh para supporter maupun yang oponennya, gitu ya. Sehingga ia harus memiliki coping strategis yang bagus, memiliki keterampilan psikologis antara lain saya bisa mengatasi kesulitan saya sendiri. Nah, ini kemudian saya bisa mengendalikan rasa kecewa, sedih, dan marah sendiri. Gitu ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan faktor efikasi psikologis. Overall, kita menyebutnya
efikasi diri calon atlet. Nah, skala cepat efikasi diri calon atlet Indonesia. Yang kalau bahasa Inggris disebut dengan The Prospective Athlete Self-Efficacy Rapid Scale Indonesia. Jadi ini skala yang ringkas untuk memberikan gambaran efikasi diri seorang calon atlet yang memiliki 4 faktor, yaitu efikasi kepribadian, efikasi keatletan, efikasi latihan, dan efikasi psikologis. Passer Indonesia. Setelah dianalisis faktorial, ketemu 4 faktor itu terdiri atas 18 item valid, reliable, dan lebih mudah digunakan. Mudah-mudahan ini bisa dicarikan hakinya seperti kemarin. Untuk personal resilience itu kan sudah dapat haki saya. Yang ini juga dicarikan hakinya sehingga bisa digunakan untuk seleksi atlet. Jadi gini Bu, memang pada saat babak penyisihan itu BMI, Body Mass Index, fitness, technical skill, dan tactical competence itu yang menentukan. Tetapi kalau sudah masuk final, yang menentukan apa? Ternyata adalah psychological aspect and social aspect gitu. Jadi dukungan sama ketangguhan sama yaitu pokoknya yang psikologis. Karena apa? Udah masuk semifinal, final itu sama aja, skillnya sudah sama, kebugarannya sama, tinggi rendahnya sama gitu. Sehingga mainnya seperti kayak misalnya final sepak bola itu Argentina sama Prancis itu semuanya sudah sama itu. Tinggal aspek-aspek itu yang saya ingin tonjolkan. Nah, tahun ini data saya itu data atlet tuh, bukan data siswa. Nah, jadi kan kebetulan si siapa namanya Karisma ini se-Indonesia, atlet-atlet se-Indonesia. Terus kemudian si siapa namanya Rahayu itu kan bola voli. Nah, itu atlet-atlet bola voli. Jadi kita tahun ini saya punya data cukup banyak, 4-5 variabel itu dengan pengalaman dan cabornya dengan subjek atlet muda, baik lokal maupun nasional. Saya kira itu. Terima kasih Bu Sus, terima kasih teman-teman. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.